Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofiatul Jannah dengan NIM 211110404025. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Disimak baik-baik ya teman-teman. A. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini mengenai seperti fasilitas kayak ruang kelas, media, biaya yang dapat memungkinkan siswa belajar dengan baik. Fasilitas menjadi masalah yang cenderung tidak diperhatikan guru dalam memanajemen kelas. Dan inilah yang dapat memunculkan adanya masalah dalam proses belajar mengajar dan materi yang guru berikan kepada siswa. Yang kedua itu ada kondisi sosio-emosional. Nah, kondisi ini mempersoalkan pentingnya di dalam kelas, karena kondisi peserta didik inilah yang akan membuat proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi berhasil atau sebaliknya. Nah, yang terakhir itu ada organisasional. Beralih ke kondisi organisasional yang langsung berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal ini berkaitan dengan keluarga, dapat ditemukan pada informan memaparkan bahwa keluarga ialah suatu organisasi yang utama dalam diri peserta didik. Jadi, jika siswa digunakan ini di dalam lingkungan keluarga dengan baik, maka di sekolah pun pasti akan ikutan baik. B itu ada jenis masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama masalah perilaku, yang kedua masalah motivasi, yang ketiga masalah akademik, dan yang keempat itu ada masalah sosio-emosional. Yang terakhir itu C, mengatasi hambatan-hambatan di dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif memerlukan kemampuan guru dalam menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Tujuan utama mengatasi hambatan atau masalah dalam kelas itu agar proses pembelajaran belajar dan berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang diperoleh. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah membangun kesadaran siswa untuk bisa hidup secara bermartabat. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, guru harus menggunakan berbagai strategi seperti memberikan ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas siswa, penempatan norma kelompok yang produktif, pengaturan ruangan atau benda-benda di dalam kelas, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.